Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana kita saat ini kita sudah pindah pada bab yang ke-17 dan menjadi kata mutiara yang ke-168. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah bagi kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'ah asyara, yaitu bab yang ke-17. Wa qala dawuh siapa Ibnu Athaillah Sakandari radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada beliau Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Subhana man, maha suci zat, maksudnya adalah Allah. Lam yaj'al, yang tidak menjadikan siapa man, maksudnya Allah, ad-dalila akan tanda, ala auliyaihi terhadap para kekasih-kekasihnya Allah. Artinya bahwa di sini Ibnu Athaillah Sakandari memukadimai kata mutiaranya dengan menggunakan lafaz tasbih, yaitu subhanaman, di mana beliau akan menunjukkan dengan mengungkapkan, ya, dimukadimai, diawali di dalam kalimat ini dengan subhanaman, itu membuktikan bahwa Ibnu Athaillah ingin menghadirkan tentang sifat sucinya Allah, bahwa Allah terlepas atau terhindar dari kekurangan, bahwa Allah terlepas atau terhindar dari kecacatan. Artinya Allah itu betul-betul maha suci dan tidak pernah berbohong. Maksudnya bahwa Allah tidak menjadikan tanda, tidak menyematkan tanda kepada para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Artinya bahwa para wali itu tidak bisa diketahui, ya, secara zahir oleh kita. Karena wali ini betul-betul dirahasiakan oleh Allah, karena oleh Allah itu di dalam jiwa atau qalbiyahnya para wali itu ditempati sebagai ma'rifah, tempat hati mereka adalah tempat untuk mengenal Allah, sehingga oleh Allah para wali itu tidak diberikan tanda-tanda yang ada pada beliau secara zahir. Illa min haitsud dalil, kecuali min haitsud dalil, dari adapun yaitu dalil atau tanda-tanda, ya, alaihi, atas Allah, ya. Artinya bahwa seorang wali itu, ya, sekali lagi bahwa seorang wali yang disebut dengan kekasih Allah itu tidak bisa diketahui oleh siapapun, karena memang tidak diberikan ciri oleh Allah, tidak diberi tanda-tanda. Jadi wali tidak diberi tanda-tanda oleh Allah, kecuali, ya, tandanya, ya, wali itu adalah bahwa dia adalah orang yang ma'rifah kepada Allah. Illa min haitsud dalil alaihi, ya, kecuali tanda kewalian seseorang itu adalah di mana seseorang itu mempunyai ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah. Itu dalilnya, itu tandanya wali. Jadi secara zahir kita tidak akan pernah
diberikan ciri khas atau ciri-ciri pada seorang wali. Karena wali itu juga makan seperti kita makan. Wali itu juga berpakaian seperti kita berpakaian. Wali itu juga mereka bekerja seperti halnya kita bekerja. Tetapi di dalam hati kolbianya wali itu diberikan suatu anugerah besar yang namanya ma'rifatullah. Nah, tanda ma'rifatullah itulah yang menjadi ciri khas, yaitu seorang wali. Walam yusil, dan tidak akan pernah sampai atau tiada akan mengantarkan ya zat atau Allah ilaihim kepada para aulia. Jadi tidak semua orang kemudian bisa mengerti dan memahami para wali itu. Ya, tidak akan pernah, walam yusil, tidak akan pernah mengantarkan, tidak pernah akan memperkenalkan, mengantarkan, memperkenalkan atau menyampaikan ya Allah ilaihim kepada para aulia itu. Ilaman, kecuali orang aroda yang menghendaki siapa Allah. Ayusilahu, yaitu untuk atau akan memperkenalkan atau mempertemukan ya zathu kepada man aroda ilaihi, kepada Allah. Artinya bahwa ketika Allah, baru orang itu nanti akan mengetahui dan mengenal wali. Ya, orang itu akan bisa mengenali bahwa ini wali itu karena memang orang itu dikehendaki oleh Allah. Selama tidak dikehendaki oleh Allah, tidak bisa kita itu mengetahui ciri-ciri wali. Kecuali orang itu diantarkan oleh Allah untuk mengenal wali. Walam yusil ilaihim illaman adina. Jadi kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, diantarkan, diberikan ma'rifah yang sama, ya, diberikan ma'rifah yang sama, sehingga dia mengenali, oh ini kekasihnya Allah, oh ini ternyata kekasihnya Allah. Dan secara dohir tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa tampak ciri-ciri wali. Umpamanya dengan sorbanan, pakai tasbih, pakai jubah, itu belum, bukan itu. Allah tidak membuat tanda-tanda kewalian seseorang dengan tampilan-tampilan dohir itu. Oleh sebab itu yang hanya mengetahui bahwa wali itu ada wali itu sendiri, ya, yang mengetahui wali itu ya wali itu sendiri. Karena wali itu diperkenalkan, diantarkan oleh Allah untuk kemudian mengenal kepada wali-wali yang lain. Jadi kecuali orang yang diberikan petunjuk atau orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri wali itu adalah min haitsud dalil alaih, yaitu ya dari tanda-tanda, ya, mengenal tanda-tanda atau mengenal makrifah kepada Allah, itulah cirinya wali. Tapi untuk mengetahui bahwa orang ini makrifah atau tidak kan tidak ada yang tahu kan. Nah, makanya sulit untuk mendeteksi apakah ini orang ini wali atau tidak. Dimana kadang-kadang oleh Allah dibungkus, para kekasih-kekasihnya itu dibungkus dengan profesi. Ada yang dibungkus padahal itu adalah kekasihnya Allah, dibungkus dengan pekerjaan yang hina. Mungkin dia menjadi kuli batu atau kuli bangunan, bahkan dia menjadi kuli, ya, kulinya kuli di persawahan itu, ya, tidak jadi juragan, dibungkus oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang seperti itu, agar supaya tidak semua hamba ini mengerti dan mengetahui para wali. Kultu, saya katakan, ad-dalilu, adapun yang dimaksudkan dalil, huwa, adapun dalil itu al-musilu, yaitu yang mengantarkan. Bisa yang mengantarkan itu langsung karunia-Nya Allah, atau bisa yang dimaksudkan al-musil, yang mengantarkan itu adalah guru-guru mursyid, ya, guru-guru mursyid. Lil matlubi, kepada sesuatu yang dicari, dalam hal ini adalah Allah. Jadi ada nanti orang itu melalui guru mursyid bisa diantarkan menuju kepada Allah, yang pada akhirnya dia diantarkan juga oleh Allah untuk mengenali para wali. Ada yang memang tidak menggunakan guru mursyid, memang langsung, ya, diberikan karunia oleh Allah
seseorang itu diberikan pengetahuan, pemahaman, diberikan ma'rifah kepada Allah, sehingga dengan ma'rifah kepada Allah itu seseorang itu akhirnya mengenal, oh ini kekasihnya Allah, oh ini adalah aulianya Allah, seperti itu ya. Allah memperkenalkan seseorang itu kepada para kekasih-kekasihnya. Fa idza saro, apabila berjalan siapa al-haqqu, Allah yang maha hak, ta'ala halimah luhur bika kepadamu, ila waliyin, kepada seorang wali arifin yang kenal bihi kepada Allah, wadallaka, dan menunjukkan siapa al-haq kepadamu, alaihi, kepada, mengenalkan atau menunjukkan kepadamu, alaihi, kepada wali. Faqad saro, maka sungguh telah membimbing atau membersamaimu berjalan ya Allah atau ya al-haq ila ma'rifatihi, untuk mengenal Allah. Wadallaka, dan menunjukkan ya al-haq kepadamu, alaihi, kepada para walinya. Artinya bahwa ketika Allah membimbing, jadi saro itu bisa diartinya berjalan untuk membimbing. Ketika Allah mengantarkan atau berjalan atau membimbing kepada dirimu, ya, dibimbing untuk kemudian diantarkan untuk mengenal kepada wali, ya, kepada seorang kekasih arifin yang kenal, yang sudah makrifah kepada Allah, itu berarti wadallaka alaih, dan Allah juga telah menunjukkan kepadamu, ya, alaihi, kepada wali tadi. Kalau engkau ya sudah dibimbing oleh Allah, diantarkan, diperkenalkan kepada para kekasih-kekasihnya, maka sungguh Allah itu telah membimbing kamu untuk bisa makrifah kepada Allah, dan kemudian Allah juga menunjukkan kepadamu, alaihi, kepada para wali. Artinya apa? Artinya di sini begini. Jadi ketika kamu dibimbing oleh Allah untuk mengenal wali, berarti kamu dibimbing untuk makrifah kepada Allah, karena wali itu menjadi wasilah perantara untuk makrifah kepada Allah. Maka itu jangan pernah menghina wali. Jadi oleh Allah disematkan, dititipkan makrifahmu itu untuk bisa kenal kepada Allah, itu oleh Allah kadang-kadang dilalukan, dilewatkan untuk kenal dulu kepada para walinya. Dari melalui para walinya itulah engkau akan bisa makrifah kepada Allah, dan engkau juga akan diperkenalkan dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Famahma, maka ketika yaitu seseorang itu, famahma, maka ketika dalaka, telah menunjukkan ya Allah atau al-haq ala wali, kepada kekasihnya Allah, wa'at la'aka, dan kemudian Allah juga memperlihatkan kepadamu sirrihi, atas rahasianya Allah. Jadi ketika kamu ditunjukkan oleh Allah terhadap para kekasihnya, ditunjukkan, diperkenalkan oleh Allah untuk mengenal para kekasih-kekasihnya, itu berarti engkau akan dibukakan rahasianya Allah. Faqad dalaka, maka sungguh dalaka, telah menunjukkan ya Allah atau al-haq kepadamu, alaihi, kepada Allah, qat'an, secara pasti. Jadi ketika engkau diperkenalkan oleh Allah kepada para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya, sesungguhnya engkau akan diberikan untuk mengetahui rahasianya Allah, ya, kamu diantarkan untuk mengerti, memahami terhadap rahasia Allah secara pasti. Wa wasolaka, dan akan mengantarkan ya Allah atau al-haq ila hadratahi, untuk menuju ke maharibaan al-haq syari'an, secara cepat. Jadi dengan cara seperti itu, melalui para wali inilah justru ya cara Allah, kalau sampean diperkenalkan, ya, kalau sampean dimakrifakan,
Ya, kalau kamu sudah makrifah kepada Allah, pasti nanti akan diperkenalkan dengan para kekasihnya. Ketika kamu sudah kenal dengan para kekasihnya, maka engkau akan diantarkan melalui para kekasihnya itu untuk bisa seboh atau rawuh kehadirat kemahariban Allah secara cepat. Maka itu falamnya jam, maka tiada menjadikan siapa al-haqqu, Allah yang maha hak, subhanahu halimah suci Allah, tidak menjadikan ad-dalalata, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda. Allah tidak menjadikan tanda-tanda ala auliyaihi terhadap para kekasihnya Allah. Begitu juga Allah tidak menjadikan wal wusulah, dan tidak akan pernah sampai ilaihim kepada para wali illa min jiyadati dalalati, kecuali melalui petunjuk atau tanda-tanda atau melalui petunjuk alaihi atas Allah. Jadi Allah tidak menjadikan tanda loh ya, tidak menjadikan ciri khas, ciri-ciri pada wali secara dohir ya. Dan kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada para wali itu untuk mengetahui tanda-tandanya, kecuali dari sisi di mana kamu memahami, yaitu akan makrifah kepada Allah. Jadi tanda-tanda wali itu hanya orang yang makrifah kepada Allah. Kalau engkau dimakrifahkan oleh Allah, pasti akan diperkenalkan kepada para kekasih-kekasihnya. Lam yusil, dan tidak akan pernah mengantarkan siapa al-haq ahadan seorang pun ilaihim dari para wali itu. Jadi para wali itu kamu, dan tidak ada seorang pun dari kalian itu bisa sampai menuju ke komunitas para aulia. Tidak akan bisa sampai karena ini tidak ada tutorialnya, tidak ada penatarannya, tidak ada sekolahnya jadi wali, tidak ada. Jadi walam yusil, dan tidak akan pernah mengantarkan ya al-haq ahadan seseorang ilaihim kepada komunitas para wali itu ilaman aroda, ilaman kecuali orang aroda yang menghendaki siapa Allah ayu silahu, untuk mengantarkan ya Allah hu kepada ya man ilaihi kepada al-haq. Jadi baru kalau kamu itu akan bisa sampai kepada komunitas aulia itu ketika engkau diantarkan oleh Allah untuk bisa makrifat dulu kepada Allah. Bali ajri hadil mulazamati, maka karena alasan ini mulazamah, artinya tetap terus seperti ini, mulazamah seperti ini, wa admil infikaki, dan tidak ada keberpisahan, artinya terus nyambung. Ta'ajaba, maka heran siapa asyaihu, yaitu syekh min dalika, akan hadhil mulazamah, keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sifat lazimnya ya seseorang ketika ingin jadi wali atau ketika orang itu akan dijadikan wali, pasti dulu dimakrifahkan kepada Allah dulu. Dan orang itu tidak akan pernah sampai menjadi wali kalau sebelum makrifah kepada Allah. Jadi ini mulazamah, ini yang terus berkaitan sifat ini. Jadi yang mengantarkan itu, apa itu yang mengantarkan bisa mengantarkan kenal itu adalah Allah. Yang mengantarkan orang itu bisa mengenal para wali itu Allah. Dari mengenal para wali itu ya kemudian seseorang itu menjadikan wali sebagai perantara untuk mengenal ya, mengenal kepada Allah. Jadi sifat mulazamah yang terus tidak pernah berpisah antara dua ini ya, antara mengenal Allah dan mengenal makrifah kepada Allah ini menjadi jalan untuk menjadi wali ya. Dan wali itu juga yang akan mengantarkan seseorang itu bisa makrifah kepada Allah. Sehingga Syekh Ibnu Ajibah ini heran, agak takjub lah dengan model teori seperti ini. Wa qala dawuh siapa Syekhuna radhiyallahu an fi qaulil muallifi. Wa qala, dan berkata siapa Syekhuna guru kita radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi fi qaulil muallifi terhadap ucapan
mu'alif. Artinya Syekh Ibnu Ajibah yang dimaksud Syekhuna itu Ibnu Ajibah Petsari. Ini sangat heran beliau, ya, atau berkomentar terkait dengan ucapan guru, ya, keterkaitan ini, ya, radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau. Jadi perkataannya begini, wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi. Ini yang dimaksudkan mulazamah ini. Wusuluka adapun wusulmu ilallahi kepada Allah. Itu wusuluka, yaitu wusulmu ilal ilmi untuk mengenal atau mengetahui bihi kepada Allah atau ma'rifah kepada Allah. Jadi yang bisa mengantarkan kamu kepada Allah itu adalah ma'rifahmu kepada Allah. Jadi ma'rifah kepada Allah inilah yang mengantarkan engkau yaitu menuju kepada Allah, bisa wusul kepada Allah itu melalui ma'rifah. Ya. Qala dawu juga wusuluka ilaih, wusuluka adapun wusulmu ilahi kepada Allah itu wusuluka yaitu wusulmu ila arifin yaitu nyambungmu kepada orang yang ma'rifah bi kepada Allah. Yang dimaksudkan ya para wali. Kamu itu bisa wusul kepada Allah itu nyambungmu itu kepada wali. Ya ini mulazamah ini yang dimaksudkan. Ya, jadi mulazamah ini yang dimaksudkan ini. Jadi ada sifat yang terus tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi wusulmu kepada Allah itu pertama melalui makrifat kepada Allah. Wusulmu kepada Allah itu ya melalui wusul atau nyambung melalui para kekasih-kekasihnya Allah, yakni mengendaki musoneb mahma wasolaka, ketika wasolaka sudah menyambungkan ya Allah kepadamu, memperkenalkanlah, nyambungkan Allah kepadamu ila arifin, kepada seorang yang kenal bihi kepada Allah, maksudnya wali. Wa atla'aka dan Allah telah memperlihatkan alaihi kepada si arif. Ketika Allah menyambungkan, kamu disambungkan oleh Allah untuk kenal para wali. Dan kemudian kamu diperlihatkan oleh Allah kepada beliau-beliau, diperkenalkan, diperlihatkan, berarti fakot wasolaka. Berarti fakot wasolaka, maka sungguh Allah telah mewusulkan atau menyambungkan kepadamu ilahi kepada Allah. Jadi kalau kamu wusul nyambung terus dengan para wali, berarti kamu nyambung terus kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mulazamah. Jadi kalau nyambung kepada wali itu berarti nyambung kepada Allah. Ya, begitu maksudnya. Wa mahma, sebaliknya ketika hajabaka memahjub menutup ya Allah kepadamu anil arifina dari orang-orang yang kenal di kepada Allah. Kalau ketika kamu tidak nyambung, ketika kamu tidak disambungkan, tidak diwusulkan, tidak diperkenalkan dalam nilai-nilai spiritualmu, kolbiamu tidak nyambung dengan para wali yang sudah makrifah kepada Allah, itu berarti fakot hajabaka, maka sungguh telah menutup ya Allah kepadamu bihi untuk bihi anhu untuk kenal kepada Allah. Jadi hati-hati ya. Jadi justru melalui para wali-wali inilah nanti kita akan diwusulkan oleh Allah untuk mengenal Allah, justru melalui para wali. Maka itu fala tariqo, maka tidak ada jalan ila ma'rifatillah, maka tidak ada metode atau jalan untuk mengenal Allah illa kecuali min tariqi ma'rifatihim, kecuali melalui jalannya untuk mengenal para wali, untuk ma'rifat atau mengenal para wali. Wala dalila, maka tidak ada dalil atau tanda, tidak memberikan tanda ya secara khusus alallahi atas Allah. Ani menghendaki musannif ala ma'rifatihi untuk mengenal Allah al-khosoh ya, al-khosoh
ta secara khusus, al ayanata yang bersifat nyata, wadah. Illa min haitsu dalil, kecuali ya dari adapun dalil tanda alaihim kepada wali. Artinya bahwa Allah tidak memberikan tanda apapun kepada para wali itu. Tidak diberikan tanda para wali itu. Ya, kecuali diberikan tanda yang khusus nyata, tidak ada lain, yaitu makrifah kepada Allah. Makrifah kepada Allah itulah tandanya wali. Wa kama, sebagaimana hajabah telah memahjub, menutup, memberikan tirai siapa al-haqqu, Allah yang maha hak, subhanahu, halimah suci Allah. Zatahu, akan zatnya Allah, al-muqaddasata, yang telah disucikan. Bi'izzati, dengan kemuliaan Allah, wa qahriyati, dan qaharnya Allah, keperkasaan Allah. Kadzalika, seperti itu, seperti Allah memahjub zatnya, menutupi zatnya ini dari kesuciannya, tidak bisa dilihat oleh makhluk ini, biar tidak kotor itu, sehingga disimpan oleh Allah kesucian Allah, zatnya Allah tidak diperlihatkan ini karena demi, yaitu mahkota kesucian. Sama dengan para wali itu. Kadzalika, seperti itu pula hajabah, menutup siapa Allah, menyembunyikan ya Allah auliya'ahu, kepada para kekasihnya, bima, dengan sesuatu, disembunyikan dengan sesuatu, adzhara, yang tampak, alaihim, pada mereka, min ausofil basyariyati, dengan sifat atau berupa sifat-sifat kemanusiaan. Wali tetap makan, wali tetap beristri, wali tetap bekerja, wali tetap berkomunikasi, wali tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya sifat-sifat basyariyah. Itu adalah salah satu yang cara Allah untuk menutupi para kekasih-kekasihnya ini, sebagaimana Allah menutupi zat yang suci ini. Ya, zatnya Allah kan tidak diperlihatkan. Kenapa? Demi eksistensi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'rifuhum, maka tiada mengenal hum, kepada para wali, ilaman, kecuali orang sabakot, yang lebih dulu. Lau, bagiman apa al, yaitu inayatu, diberikan pertolongan, ar-robbaniyatu, yang bersifat ketuhanan. Kenapa la ya'rifu, tidak akan kenal, ya al-khawasa, akan orang-orang khusus, ilal khawasu, kecuali orang-orang khusus. Biasanya orang yang kenal, orang-orang istimewa itu tentu hanya orang-orang yang istimewa pula. Tidak akan mungkin orang-orang awam itu mengenal kepada orang-orang istimewa, ya. Jadi seperti kita itu nggak semua orang-orang yang istimewa kita tahu, kecuali ya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah itu. Ya kita nggak tahu, ya. Di dalam komunitas mereka itu, apakah ini jenderal kah? Apakah ini panglima kah? Ini nggak ada yang tahu. Ketika kita bukan komunitas mereka, tidak akan tahu itu. Qala dawu fi Lataifil Minani, di dalam kitab Lataifil Minan, terkait dengan orang-orang khusus ini, orang-orang pilihan Allah itu, bagaimana Allah memilih itu, diletakkan di mana oleh Allah, para kekasih-kekasih istimewa itu yang disembunyikan oleh Allah itu. Ahlullah, maka adapun keluarga Allah, min khosoti ibadihi, dari istimewa dari hambanya, pilihan-pilihan hambanya, hum, adapun mereka ahlullah itu aroisul wujudi, menjadi manten-mantennya sesuatu yang wujud. Wal aroisu, maka adapun arois atau kemanten-kemanten itu mahjubuna, mereka itu disembunyikan atau ditutupi, mereka itu alil mujrimina, dari orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita ini dianggap dosa kan, karena belum ma'rifah, masih banyak dosa, tidak mungkin mengenal mereka, mengetahui. Allah, oleh Allah ditutupi. Fahum, maka adapun siapa itu ahlullah, atau orang-orang yang ditutupi, dia orang desa itu, dari dosa, dari pandangan orang-orang dosa itu adalah ahlu kahfil iwa. Mereka adalah orang-orang yang ada di gua, sebagai tempat untuk mengungsi biar tidak dikenal oleh orang-orang yang penuh dengan dosa. Faqalilun, maka itu sedikit,
Man adapun orang ya'rifuhum yang mengenal mereka yang sedikit itu, yang mereka yang mengenal kepada para kekasih-kekasih Allah atau ahlullah itu. Wa qala dawu siapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ini gurunya Ibnu Athaillah Sakandari sekaligus murid daripada Abu Hasan Asy-Syadzili. Dawuhnya beliau ma'rifatul wali, adapun mengenal wali. Mengenal wali itu as'abu lebih sulit min ma'rifatillah dibandingkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih sulit mengenal wali. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ma'rufun, bisa diketahui bikamalihi, dengan kesempurnaannya Allah. Allah membuat alam semesta, ya. Allah menunjukkan kesempurnaannya dengan begitu indahnya ciptaannya ini. Wa jamalihi, dan keindahannya Allah. Ya, jadi mudah mengenali Allah dibandingkan mengenali para wali. Wali itu tidak diberi tanda oleh Allah. Tidak ada tandanya wali. Jadi itu bukan tandanya wali loh, pakai surban, ya pakai gamis, pegang tasbih, terus punya tato. Takwa itu bukan tandanya wali itu. Ya, bukan tandanya wali. Allah tidak menyematkan tanda dengan tanda-tanda seperti itu. Wa mata ta'rifu, wa mata, dan itu kapan? Ta'rifu, kenal siapa engkau, makhlukon, kepada makhluk, mislaka, yang sepadan, yang serupa denganmu. Yakulu, di mana makan siapa makhluk, kama takulu, sebagaimana kamu makan. Wa yashrobu, dan makan dan minum siapa makhluk, kama tashrobu, sebagaimana kamu minum. Itu kesulitannya. Kapan kau akan tahu, ya, makhluk yang namanya wali itu? Wong wali itu sama dengan kamu. Ya, kamu makan, dia juga makan. Kamu minum, beliau juga minum. Kamu kawin, beliau juga kawin. Kamu bertani, beliau juga bertani. Kamu jadi pegawai, beliau juga jadi pegawai. Bagaimana mungkin untuk membedakan, untuk mengetahui ciri khas wali? Sumakola, kemudian dawuh, yaitu Syekh Abdul Abbas Al-Marsi, wa idza aroda, dan apabila mengendaki, ya Allah, ayyarifaka, akan memperkenalkanmu, biwaliyin, kepada kekasih, min auliyaihi, dari kekasih-kekasihnya Allah. Begini caranya, ketika Allah hendak memperkenalkan kamu, yang awalnya kamu itu bukan wali, ketika Allah menghendaki kamu akan diperkenalkan kepada para kekasih-kekasihnya, ya, kekasih-kekasihnya Allah atau para wali itu, caranya Allah begini. Tawa angka syuhudu bisyari basyariyatihi. Tawa, maka akan melipat angka pada dirimu. Apa syuhudu basyariyatihi, yaitu menyaksikan, atau akan, atau bisa tawa angka, tawa akan melipat ya Allah angka padamu, syuhuda basyariyatihi, yaitu untuk menyaksikan sifat kemanusiaannya, man. Wasyadaka, dan Allah kemudian memperlihatkan atau menampakkan ya Allah kepadamu wujuda khususiyatihi, akan munculnya keistimewaannya man. Jadi ketika kamu akan diperkenalkan oleh Allah kepada para kekasihnya atau para wali itu, oleh Allah kamu dilipat tawa angka, maka Allah akan melipat, ya, untuk menyaksikan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi sifat-sifat kemanusiaanmu itu akan dilipat oleh Allah, ya, sifat-sifat kemanusiaanmu akan dilipat, yang kemudian oleh Allah kamu diperlihatkan kepada sosok-sosok yang istimewa dari kekasih-kekasihnya Allah. Kamu diperlihatkan. Tentu, ya, nanti itu berarti kamu akan diantarkan untuk bisa makrifah kepada Allah. Wa'idun, begitu juga. Bainal waliya, maka sesungguhnya wali itu layu rofu, tidak dikenal siapa wali. Disuroti, dengan gambar atau tanda,
atau penampilan al-dhahirati yang dhahiroh. Jadi perlu tahulah bahwa wali itu tidak bisa dikenali dengan penampilan dhahir. Ya, tidak bisa diketahui dengan penampilan dhahir. Wa innama akan tetapi yu'rafu bisa diketahui para wali itu bimbil ma'anil batinati dengan yaitu makna-makna. Ya, dengan nilai-nilai yang bersifat batiniah. Ya, itu. Batin li annallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berkaitan dengan penampilan zahir. Layak bau, Allah nggak peduli bisuari dengan penampilan. Karena Allah itu tidak melihat penampilan dan beliau Allah itu tidak memperdulikan orang berpenampilan. Sehingga penampilan zahir itu oleh Allah tidak dijadikan ciri kepada para kekasihnya, tapi Allah akan memberikan ciri-ciri itu kepada kekasihnya itu dengan apa? Satu, yaitu dengan nilai-nilai batiniah yang disebut dengan ma'rifatullah. Terkait dengan ini maka ada sebuah hadis, tidak salah, rubba as'as, maka adapun orang yang dual maut ya rambutnya itu abaro yang penuh dengan debu. Zitimro ini yang mempunyai 2 baju. Ini penampilan orang yang menjadi kekasihnya Allah. Jadi Allah nggak ngurus ya mau penampilan orang itu kusut, rusuh, penuh dengan debu, cuma hanya dalam hidupnya 2 pakaian ini. Lau aksama, andaikan dia bersumpah Allahi atas nama Allah, la abarrohu, pasti Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Fi kismihi, di dalam yaitu sumpahnya. Artinya kalau orang itu bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Maka itu faman aroda, maka barang siapa, maka adapun barang siapa itu aroda mengendaki siapa man, ma'rifatahu akan bisa kenal kepada para wali bisurati dengan tampilan, wala ya'rifu, maka tidak akan pernah mengenal manhu kepada wali melalui tampilan itu. Ada orang pengen mengenal wali melalui tampilan, maka dipastikan dia akan pernah tahu, tidak akan pernah bisa dikenali dengan cara itu. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang itu ya layuro, tidak akan pernah dilihat illa basyaron, kecuali yaitu manusia. Kalau dilihat tampilannya ya tetap manusia. Nggak ada tampilan wali dalam bentuk doir, bahwa wali itu pakai gamis, bahwa wali itu pakai jubah, pakai sarung bagus atau pakai sarung lusuh, bukan. Maka itu barang siapa yang ingin mengenal wali dari sisi penampilan, pasti tidak akan pernah bisa mengetahui, tidak akan bisa berhasil dari situ. Ya, yang bisa dihasilkan atau didapatkan ya cuma bisa melihat tampilannya dia sebagai manusia. Ya, mungkin pakai jubah, gamis, ya itu tampilan manusia, bukan tampilan wali. Ya, atau dia makannya sedikit, itu tampilan manusia. Illa basyaron, kecuali sebagai manusia yakulu, yang makan siapa? Basyar, ya, atau ama makan makanan, wayamsi, dan berjalan siapa basyar fil aswaki, di pasar-pasar. Wal ainu, maka adapun mata itu lataro, tidak akan pernah melihat apa mata ilal ajsam, kecuali yang dilihat mata itu adalah yaitu tampilan jisim, ya, atau badan al-kasifatu yang tebal, alati yatra'u yang silih berganti, ya kadang kecil kadang kurus gitu, alaihi atas ajzam, apa mas sesuatu yatra'u yang menjadikan apa datang dan pergi, ala ahlil hijabi, terhadap orang-orang yang ada di dalam yaitu hijab. Walam yudrok, dan tidak akan pernah didapati, bisa ditangkap apa ma sesuatu intowat yang terlipat alaihi atas ma apa asuratu gambaran, minal ma'ani dari makna-makna al-latifati yang halus, wal asrori
dan rahasia-rahasia al-mani al-munifati yang luhur. Faman maka barang siapa aroda yang mengendaki siapa Allah sa'adatahu akan kebahagiaan nyaman. Barang siapa yang pengen dikehendaki bahagia oleh Allah, ya maka rozaqahu pasti Allah akan memberikan rezeki kepada man itu al-i'tiqada berupa keyakinan, wa tasdiqo dan tasdik yaitu kepercayaan. Kalau orang, barang siapa yang dimana orang itu dikehendaki bahagia oleh Allah, pertama akan diberikan i'tiqad yang kuat, punya keyakinan yang kuat kepada wali. Wa tasdiqo dan membenarkan adanya wali. Awalan pertama seperti itu, orang yang akan dikehendaki oleh Allah bahagia. Sumal hidayata, kemudian Allah memberikan petunjuk, wa taufiqo dan memberikan taufik sanian yang kedua. Pas tasdiku maka adapun tasdik, wa tasdiku maka adapun membenarkan, percaya bi asroril wilayati dengan rahasia-rahasia kewalian. Itu awalul ma'rifati, menjadi awal ma'rifah kepada Allah. Walihada, oleh karena ini tasdik itu membenarkan, mempercayai rahasia kewalian itu. Qala dawuh siapa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, itu Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, at-tasdiqu. Nah ini menjadi kata kunci beliau. At-tasdiqu atau adapun membenarkan atau percaya bitori khotinan dengan metode tasbaqola, dan berkata siapa ba'duhum sebagian para ahli tasawuf, itu lillahi milik Allah, rijalun adapun tokoh-tokoh, la ya'rifuhum yang tidak mengenal hum kepada rijal, illal khosoh itu kecuali orang-orang tertentu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pendapatnya sebagian para ahli sufi, Allah itu memiliki para kekasih, di mana tidak ada seorang pun yang mengenal akan kekasih-kekasih Allah, karena memang disembunyikan oleh Allah, ditutupi oleh Allah para wali-wali itu. Illal khassatu, kecuali orang-orang tertentu yang bisa mengenali terhadap kekasih-kekasih Allah itu. Di pihak yang lain juga Allah walillahi, dan itu bagi Allah, rijalun adalah kekasih-kekasih atau para wali, ya'rifuhum yang mengenal atau mengetahui hum kepada para kekasih itu atau rijal itu siapa, al-khossatu yaitu orang tertentu, wal amatu dan orang kebanyakan atau umumnya orang. Jadi modelnya para kekasih Allah itu, ada yang memang kekasih Allah atau yang disebut dengan wali itu hanya orang-orang tertentu yang mengenalnya. Ada juga wali-wali Allah itu dikenal oleh orang tertentu dan juga masyhur di kalangan orang-orang awam. Walillahi, dan itu bagi Allah, rijalun adapun tokoh-tokoh atau para kekasih-kekasih, la ya'rifuhum tidak ada yang mengenali hum kepada para rijal itu, kekasih-kekasih itu, lal khossatu tidak orang khusus, walal amatu tidak pula mengenal, yaitu pada umumnya orang. Jadi yang ketiga ini model atau aneka ragam para kekasih Allah itu, yang ketiga ini adalah ada kekasih-kekasih Allah itu baik orang-orang khusus, ya para wali itu sendiri, apalagi orang umum itu tidak ada yang ngerti, yang paham bahwa orang itu adalah kekasih Allah. Walillahi, dan itu bagi Allah pula, rijalun ada para kekasih atau para wali atau tokoh-tokoh, adharohum di mana Allah telah menampilkan mereka, sosok kewaliannya itu ditampakkan oleh Allah fil bidayati, yaitu di awal masanya, di awal mulanya. Jadi ada kan kadang-kadang orang itu melihat awal itu orang itu dikenal sebagai seorang wali, tapi itu oleh Allah ditampakkan hanya di awal-awal.
Wasatarahum, dan kemudian Allah menutupi mereka fin nihayati, di penghujung perjalanannya. Atau bisa dikatakan begini, waktu hidupnya dulu dikenal sebagai wali. Ya, terkenal, semua orang itu sowan, ya, karena terkenal ini sebagai wali. Tapi begitu beliau ini meninggal, dikubur, dimakamkan, ternyata makamnya sepi. Nah, kadang-kadang seperti itu Allah menutupi para wali itu. Walillahi, dan itu bagi Allah. Artinya Allah memiliki rijalun, para kekasih-kekasih, di mana satarohum, menutup, ya, menyimpan siapa Allah. Bil bidayati, di awal perjalanan kewaliannya itu memang ditutup oleh Allah. Wa adharahum, dan ditampilkan dan menampilkan ya Allahum kepada mereka fin nihayati, yaitu di penghujung perjalanannya dia. Jadi model aneka ragam ini ya, Allah memperkenalkan, menampilkan, yaitu kepada para kekasih-kekasihnya itu. Walillahi, dan ada pula Allah memiliki rijalun, tokoh-tokoh atau kekasih-kekasih atau wali-wali, la ya'rifuhum, tidak akan mengenal, tidak ada yang tahu kepada kekasih Allah itu siwahu, selain Allah. Ada juga yang tidak ada yang tahu, seorang pun itu. Wala yattali'u, dan tiada akan mengetahui alama, atas sesuatu, bainahu, antaranya Allah, wa bainahum, dan antara para wali itu. Jadi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kekasih Allah. Hanya Allah dan kekasih itu, ya. Jadi hubungan antara Allah dengan kekasihnya itu tidak ada seorang pun yang tahu illal hafadhatul kiram, kecuali malaikat hafadhah. Yang tahu itu, ini kekasihnya Allah, ternyata ini. Tidak ada yang tahu. Jadi di kalangan orang-orang khosoh pun tidak tahu, apalagi orang awam. Karena yang kenal, yang tahu bahwa yang namanya orang ini, ya, ini termasuk walinya Allah atau kekasihnya Allah, itu hanya dikenali atau diketahui oleh malaikat hafadhah. Alladzina, di mana yaitu orang-orang yang ukilu, telah diwakilkan, ya, bihifdis saroir, untuk memelihara rahasia-rahasianya. Di mana malaikat hafadhah ini punya tugas untuk memelihara rahasia-rahasia ini, jangan sampai disebarluaskan rahasia ini. Jadi punya tugas, alladzi yang wukilu, telah ditugaskan, didelegasikan siapa malaikat hafadhah, bihifdis saroir, untuk memelihara rahasia-rahasia. Walillahi, dan itu bagi Allah, rijalun, ada para kekasih-kekasih atau wali-wali ikhtaso, yang telah hanya mengkhususkan siapa Allah bima'rifatihim, untuk ma'rifahnya mereka. Bima'rifatihim, akan mengenal mereka itu. Wala la yudhiru, yang tidak menampakkan Allah hakikotama, hakikatnya sesuatu, bainahu, antaranya Allah, wa bainahum, di antara mereka. Ilal hafadhoti, sampai malaikat hafadhah. Ya, ini juga ada wali, di mana wali ini hanya Allah saja yang mengenal mereka. Ikhtasallahu bima'rifatihim. Jadi yang kenal itu hanya Allah. Allah tidak memperlihatkan hakikatnya, kewaliannya itu antara Allah dan para kekasihnya, bahkan sampai malaikat hafadhah itu ya tahu. Faman siwahum, dan orang-orang yang selain mereka, ya, selain mereka itu ya mungkin termasuk malaikat-malaikat yang lain. Hatta yulqaunahum, sampai yaitu bertemu malaikat hafadhah itu kepada mereka para rijal tadi, para kekasih-kekasih Allah. Wahum, maka adapun yang dimasukkan rijal tadi, yang tidak ada seorang pun yang tahu sampai malaikat itu namanya syuhadaul malakutil a'lah, yaitu orang-orang yang menyaksikan
menyaksikan akan kekuasaan yang paling tinggi. Siapa itu? Wahum, adapun mereka itu al-muqarrabuna, ya, orang-orang yang sudah didekatkan oleh Allah. Orang-orang muqarrabun ini namanya walil muqarrabun. Wahum, adapun mereka alladzina, yaitu orang-orang yang yatawalla, yang ngatur siapa Allah qabdu arwahihim, yang mencabut rohnya mereka para kekasih itu biadihi, yaitu melalui kekuasaan Allah. Bahkan malaikat pun tidak punya tugas untuk mencabut nyawanya mereka. Wahum, adapun mereka itu alladzina, yaitu orang-orang tobat yang harum, ajzaduhum ajsamuhum, jisim mereka, jasad mereka harum. Karena apa? Minti bi arwahihim, karena sebab harumnya roh-rohnya mereka. Fala ya'du, bahkan tidak bisa mengalahkan alaiha, atas arwahnya mereka, apa atharo, yaitu abu tanah ini tidak bisa menghancurkan. Jadi abu tanah ini juga tidak bisa memuaikan, merubah jasad beliau. Biasanya tanah itu kan bisa mengurai, akhirnya hancur, bau. Ini tidak mampu, tanah pun tidak mampu. Jadi fala ya'du, maka tidak mampu mengalahkan alaiha, atas jasad mereka itu, apa asura, yaitu tanah. Hatta yub'atsuna, sehingga mereka itu kelak akan dibangkitkan, musyrokina, hale, dalam keadaan yang cemlorot, penuh dengan sinar, ya, cemlorot, cemerlang, bi anwaril baqoi, dengan cahaya-cahaya yang kekal, al maj'uli, yang dijadikan oleh Allah fihim, pada mereka, ya, bi baqoil abdi, ya, bi baqoil abadi, dengan kekekalan yang abadi, ma'al bagi, bersama Allah yang maha kekal, al-ahadi, yang maha satu. Wahum, maka adapun mereka itu adalah al-mukhaffauna, orang yang orang yang disembunyikan. Mukhaffayuna, yang disembunyikan, tahta hijabil unsi, ada di bawah apa? Ada di bawah hijabnya, yaitu ketenangan. Ya, ada di bawah hijabnya manusia. Almu masuna, ya, al-mahmusuna, yang ditenggelamkan, fi biharil mahabbati, di lautan mahabbah, wal qudsi, dan cinta. Walaisa, maka tidak ada lahum, bagi para kekasihnya itu, ma'aghairi, bersama selain Allah. Dia selalu bersama Allah, ya, dia selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, ma'aghairihi, firorun kirorun, tetapnya selalu bersama, tetap, kiror itu tetap, wala, dan tiada, ya, tidak pernah bersama anfusihim, yaitu bersama diri mereka. Apa? Akhbarun, yaitu akhbar atau kabar atau cerita. Tawalla, di mana Allah menguasakan, tawalla, telah mengatur siapa Allah sya'nahum, akan seluruh urusan mereka. Jadi seluruhnya diatur oleh Allah. Maka itu di dalam Al-Quran, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Waman, dan barang siapa, yatawalla, yang menguasakan, menyerahkan Allah, kepada Allah dalam hidupnya, wa rasulahu, dan kepada utusan Allah, walladzina amanu, dan kepada orang-orang amanu yang beriman, fa inna hizballahi, maka sesungguhnya pasukan Allah, hum, adapun pasukan Allah itu al-ghalibuna, yang menang. Ya pasti orang-orang yang sudah di level seperti ini, di mana hidupnya itu hanya untuk Allah, disandarkan juga kepada Allah, maka Allah akan mengurus seluruh kepentingan dan kebutuhannya. Dan bahkan ketika orang itu harus menghadap kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencabut nyawanya. Itu ada wali-wali, kekasih-kekasih
yang oleh Allah itu hanya Allah sendiri yang ngatur. Kenapa? Karena saking pasrahnya hidup ini, totalitasnya luar biasa, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh siapa Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi. Wa hadhil asraru, maka adapun rahasia-rahasia ini allati intawat yang telah melipat alaiya atas asror, apa asrorul auliyai, jaya-jaya atau rahasia-rahasia para wali, wahtajabat dan telah menghijab menutupi apa asror anil amati dari umumnya orang, dari pandangan orang. Dia adapun apa? Dia adapun asrorul aulia itu asrorul malakuti, merupakan rahasia-rahasia alam malakut, al-ghaibati yang ghaib, allati yang asyara akan memberikan isyarah ilaiha kepada, yaitu asrorul malakutil ghaib biqaulihi, sesuai dengan daunnya musoneb yang kemudian akan kita lanjutkan bersama. Intinya bahwa wali itu oleh Allah tidak diberikan tanda-tanda, sehingga tidak ada seorang pun yang mengerti ini walinya Allah, ini kekasihnya Allah atau bukan. Tandanya wali itu hanyalah bahwa wali itu ditandai dia adalah orang yang makrifah kepada Allah. Oleh sebab itu, bahwa karena ini makrifah kepada Allah, wali itu pasti makrifah kepada Allah, maka seorang wali ini bisa menjadi alat untuk mengantarkan kita untuk bisa makrifah kepada Allah. Maka itu jangan pernah membenci kepada para wali. Ketika kita akan dijadikan kekasih para wali, itu berarti kita akan diantarkan untuk bisa wusul kepada Allah. Mudah-mudahan kajian kali ini akan memberikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.